Hai semua, Assalamualaikum. Telat banget ya aku buat video ini, ya baru kesampaian sekarang. Tapi nggak apa-apa sih, jadinya aku bisa sekalian nge-review perlengkapan mana yang paling kepake dan mana yang kurang kepake. Kayak biasa, aku bakal sharing perlengkapan MPASI-nya juga per kategori kayak video-videoku sebelumnya. Cus langsung aja biar nggak makan durasi. Oke, kategori yang pertama perlengkapan masak. Aku masaknya pakai panci dari Bolde. Gimana sih spellingnya? Bolde, gimana? Ya itulah ya. Bolde yang kayak gini ya. Barangnya sekarang nggak ada di sini, dia ada di dapur. Nggak mau keluar, dianya malu karena udah buluk banget. Nah, usahain pancinya itu yang anti lengket ya. Bisa yang panci yang gimana pun modelnya, terserah mereknya juga nggak masalah. Karena kan mau dipakai masak buat bubur. Jadi kalau yang lengket-lengket gitu pasti bakal ribet banget ya. Aku kebanyakan pakai panci sih, nggak yang lain-lain. Bukan kebanyakan sih, hampir seluruh sepanjang masak MPASI itu aku pakainya panci aja. Perlengkapan masak yang lain juga bisa pakai ini slow cooker. Nah, aku juga punya ini si slow cooker dari Baby Safe. Ini yang seri LB06B. Ini bentukan slow cookernya. Nanti aku buatin video sendiri aja khusus untuk bahas si slow cooker ini sih. Nah, kalau untuk masak aku cuman punya dua itu aja, si panci sama si slow cooker. Kalau untuk masak bubur dan yang lain-lainnya itu aku pakai panci. Jadi kalau slow cooker itu aku cuman manfaatin buat kaldu doang gitu. Sebenarnya ini fungsinya nggak cuman buat kaldu ya. Kayak di sini tuh menunya tuh banyak banget. Kita bisa buat sup, buat bubur, buat masak nasi juga, buat dessert. Terus ini kita bisa buat apa namanya, kaldu. Dan ini ada menu keep warmnya. Nanti aku bahas deh untuk si slow cooker ini. Jadi nggak cuman buat kaldu ya. Aku lihat juga teman-teman yang lain yang pakai slow cooker ini tuh mereka justru manfaat kebanyakan itu ya masaknya di slow cooker ini aja gitu. Nggak cuman buat kaldu, masak buburnya pun di slow cooker ini. Slow cooker ini aku recommended sih. Cuman di akunya kepakainya untuk buat kaldu aja. Aku kebanyakan pakainya panci. Kenapa? Karena aku ya di rumah aja nggak kerja gitu, jadi karena banyak waktunya nggak keburu-buru, aku lebih nyaman masaknya pakai panci gitu. Jadi tergantung teman-teman. Kalau misalnya kayak aku yang di rumah aja, aku sih prefer pakai panci, kayaknya tuh lebih nyaman aja gitu kalau masak pakai panci ya. Kayak ya udah gitu, sehari-hari masak ya kayak gitu. Kalau teman-teman ada kegiatan yang lain, misalnya teman-teman kerja juga, otomatis kan kita harus bagi waktu, bangun harus pagi-pagi, belum masak, beresin rumah gitu kan. Teman-teman bisa manfaatin slow cooker. Jadi slow cooker ini salah satu keunggulannya itu kita bisa set mau jam berapa nih kita masak gitu. Misalnya kita mau masaknya mulai dari jam 5 subuh gitu kan. Nanti masaknya di jam matang masakannya itu di jam 6 atau jam 7, atau ya lebih cepat lagi deh jam 3 mungkin mulai masaknya. Kita udah bisa mulai set itu sebelum tidur gitu. Jadi sebelum tidur itu kita udah masukin semua bahannya, terus nanti dia bakal masak sendiri di jam yang kita mau, misalnya di jam 3 pagi gitu ya. Nanti aku bahas deh di sini di videonya gitu. Itu salah satu solusi kalau teman-teman mau hemat waktu. Terus bisa juga pakai food processor yang seperti ini contohnya. Teman-teman di luar sana juga banyak yang pakai itu karena ya simple aja gitu, cemplung terus nanti dia akan masak sendiri si alatnya itu. Setelah masak di tempat yang sama kita bisa langsung ngeblend di situ, terus nanti kita tinggal saring atau bisa langsung dikasih gitu sih. Jadi itu beberapa pilihan buat teman-teman yang pengen hemat waktu, pengen yang simple aja gitu. Kalau kayak aku cuma di rumah aja, aku lebih nyaman pakai panci aja sih. Alat masak yang lain juga aku pakai si kukusan itu aku pakainya sih buat ini ya, masak kayak sayuran atau kayak protein hewani yang aku masak setengah matang dulu gitu. Jadi aku kayak preparein di kulkas, terus nanti waktu aku mau masak itu jadi waktunya nggak terlalu lama gitu. Misalnya kayak aku kukus dulu daging, hati kayak gitu ya, terus sayuran yang supaya tahan lama, sayurannya itu kayak brokoli itu kan di kulkasnya nggak terlalu tahan lama ya. Jadi biasanya tuh aku kukus aja dulu setengah matang, terus jadi nanti waktu masak kita juga waktunya sedikit dan brokolinya juga tahan lama. Terus kayak kacang-kacangan itu semuanya bisa sih di prepare dulu kan. Jadi aku masaknya biasanya pakai kukusan. Aku punya kukusannya yang seperti ini. Ini kukusannya itu kecil sih, emang minimalis ya, memang cuman buat masak yang sedikit-sedikit. Aku sukanya kukusan ini tuh dia simple tapi bisa untuk ngukus, bisa untuk goreng karena dia ada saringannya. Terus dianya bisa kalau misalnya kita mau ngerebus yang kayak dia harus kerendam air ya kan, ngerebus, nah itu ada saringannya, jadi kita tinggal taruh di saringannya, nanti kalau udah selesai kita tinggal angkat gitu sih, simpel. Aku suka itu. Untuk alat masaknya itu aja. Terus kita selama proses masaknya kita butuh telenan ya,
talenan. Ya udah, kita butuh talenan. Aku saranin siapin talenannya itu yang dari bahan plastik atau PP kayak gini, bukan yang dari bahan kayu. Dan ini teman-teman siapin 2 atau 3. Kalau kemarin aku siapinnya cuma 2. Kenapa 2 atau 3? Kalau 3 itu kayak gini. Satu untuk daging-dagingan, maksudnya yang protein hewani. Terus satunya lagi buat sayuran dan bahan mentah lainnya, bumbu-bumbu misalnya. Satu lagi tuh buat bahan yang matang, yang udah siap makan gitu. Jadi kita butuhnya 3. Nah, aku siapinnya cuma 2. Kenapa? Karena untuk yang dagingnya itu pakai yang ada di rumah aja. Jadi siapinnya cuma 2 untuk sayuran dan bahan mentah lainnya. Satunya lagi untuk bahan yang udah matang gitu. Terus pisau. Pisau, aku nggak siapin pisau sih. Aku pakai pisau yang ada di rumah aja gitu. Tapi kalau teman-teman mau pisahin juga nggak masalah sih. Nah, udah selesai dimasak, kita sekarang ke saringan. Jadi udah selesai dimasak di panci, kemudian aku saring. Nah, dulu kalau di awal-awal MPASI itu, aku kan pengennya mau nyaring gini aja kan, biar kayak teman-teman yang lain gitu. Ternyata butuh tenaga, butuh waktu, dan ya udah deh gitu. Aku pengen cari yang simple, dihemat tenaganya. Jadi di awal-awal MPASI, aku blend dulu. Blendernya yang nggak yang aneh-aneh, ini juga nggak beli, ini juga blender yang ada di rumah, cuman pakai ini apanya sih, tabungnya ya, pakai tabungnya itu yang belum kepake. Jadi aku ini nggak beli, udah ada di rumah gitu, pakai aja yang ada di rumah, kita meminimal budget gitu. Nah, tadi kalau misalnya kita pakai food processor, kita nggak perlu pakai ini lagi, nggak perlu pakai blender lagi, karena ngeblendnya bisa langsung di food processornya itu. Nah, jadi setelah aku blend untuk di awal MPASI, pertama kali 6 bulan pertama itu, setelah blend aku saring lagi gitu. Tapi kalau teman-teman nggak di blend, yang tenaganya ekstra dan waktunya banyak, aku waktunya banyak sih, males aja. Oke, yang tenaganya banyak, disaring aja juga nggak masalah, nggak harus di blend gitu. Jadi tergantung teman-teman mau di blend dulu baru disaring atau langsung disaring aja setelah dimasak dari panci juga nggak masalah. Nah, jadi saringannya aku pakai saringan yang kawat gini, cuman hati-hati kalau pakai kawat gini harus sering diperhatiin. Kadang-kadang ada bagian kawat-kawat yang terlepas, takutnya kalau dia lepas terus ada yang pecah atau yang apa gitu masuk ke bubur kan bahaya. Jadi harus sering-sering diperhatiin gitu. Yang bahannya nggak kawat juga ada, yang bahan apa ya, yang bahan plastik itu dia memang khusus MPASI. Kalau teman-teman ragu pakai yang kawat, boleh pakai yang bahan plastik gitu. Nah, teman-teman juga ngeblendnya bisa pakai ini apa ya, nam bilang, aku nyebutnya centong sih. Bisa pakai centongan atau bisa pakai sendok. Kalau aku nyamannya pakai sendok, jadi langsung kayak gini. Nah, aku juga nyiapin timbangan. Lupa lagi bawanya ke sini, timbangannya yang kayak gini, timbangan digital, jadi gampang makainya. Itu buat nimbang-nimbang bahan MPASI-nya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada timbangan di rumahnya, bahan-bahan MPASI-nya juga nggak harus timbang kok. Dia bisa pakai takaran rumah tangga gitu. Apa ya namanya, takaran rumah tangga ya, yang misalnya kayak berasnya berapa gelas kayak gitu. Aku juga nyiapin sendok takar yang seperti ini, tapi akhirnya nggak kepake juga sih. Ini kepakainya malah buat yang lain, buat baking dan yang lain-lain. Sendok takar yang seperti ini itu gampangnya kalau misalnya kita harus masak sesuatu yang pakai ukurannya mili atau yang gram, ini semua ada takarannya di sini gitu. Jadi nggak ribet kita harus nimbang-nimbang gitu. Cuman karena aku ada timbangan, jadi ini jarang kepake gitu. Bahkan aku lupa kalau aku punya ini. Jadi aku lebih seringnya pakai timbangan. Nah, aku juga nyiapin ini buat ngalusin makanan, tapi kalau untuk makanan pokoknya ini nggak pernah aku pakai. Kalau makanan pokok kan aku cuman saring pakai saringan tadi aja ya. Ini tuh kayak misalnya aku mau ngalusin buah gitu, misalnya mau ngalusin alpukat, ini baru kepake gitu. Tapi nggak harus yang kayak gini. Kayak misalnya ngalusin alpukat itu kayak kita pakai garpu aja gitu, udah bisa halus kan. Nanti setelah dihalusin pakai garpu, kalau mau lebih lembut lagi kan, kalau di awal MPASI 6 bulan pertama bisa disaring lagi pakai saringan kawat. Jadi yang ini nggak wajib sih gitu. Nah, yang paling penting satu lagi ini di perlengkapan masak itu adalah food warmer. Cuman aku nggak pakai. Aku ada sih, tapi aku nggak pakai. Itu food warmernya itu dia kayak sekalian sterilizer. Dulunya cuma aku pakai buat ngesterilin botol susu aja, tapi nggak aku pakai buat ngangetin susu atau ngangetin MPASI, enggak gitu. Jadi ada banyak cara buat ngangetin MPASI. Aku nggak pakai food warmer. Aku pakai yang paling simple sih di Magicom. Oke, kategori yang kedua itu perlengkapan penyimpanan. Jadi kayak food container kayak gini, ini fungsinya untuk nyimpen MPASI yang mau dimakan berikutnya. Jadi
Kalau kayak aku masaknya pagi, itu aku sekali masak aja tapi untuk 3 porsi. Jadi untuk 3 kali makan pagi, siang, dan sore gitu. Jadi dimasak pagi, untuk makanan yang siang sorenya aku simpen di dalam food container kayak gini. Kita simpen di kulkas gitu ya, di bagian chillernya, nggak usah yang di freezer. Kecuali kalau teman-teman mau masaknya yang lebih untuk 2 hari atau lebih, itu baru penyimpanannya di freezer. Tapi kalau untuk 1 hari itu aja, nyimpennya cukup di chiller aja ya. Nah, untuk penyimpanannya aku pakai yang ini dari Baby Safe. Ini dia isinya ada 4. Aku cuma bawa contohnya 1, jadi dia bentukannya seperti ini. Nah, nih tutupnya nempel di sini. Kenapa aku beli tutupnya yang langsung nempel di sini? Supaya nggak kececeran, nanti bingung nyari tutupnya. Dan ini cuman berapa isinya ya? 70 ya. Iya kalau nggak salah sih ya. Ini kapasitasnya cuma 70 ml gitu ya. Cukup sih ya, kan juga awal MPASI makanya juga cuma sedikit. Nah, ini selain aku gunain untuk nyimpen si MPASI-nya, aku juga bisa gunain ini untuk nyimpen si kaldu gitu. Terus aku juga punya yang lainnya, yang ini dari mana ya? Little Baby kalau nggak salah, udah hilang namanya. Kalau ini dia kapasitasnya lebih gede ya. Ini 150 sih di sini, tapi ini bisa lebih karena 150-nya itu kan cuma segini. Tapi dia bisa lebih gitu. Kalau yang ini tutupnya terpisah. Ini dia lebih gede gitu. Karena aku mikirnya kalau nanti makannya udah lebih banyak gitu. Ini cuma kepakainya umur berapa ya, aku lupa. Sampai penuh-penuh gitu kan, jadi agak tumpah-tumpah, makanya aku jadinya beli yang lebih gede. Kalau misalnya teman-teman mau beli sih, aku anjurin tempat yang langsung yang agak gedean gini aja, karena ini menurut aku kekecilan sih, cuman kepake sebentar. Gak harus nyiapin khusus-khusus yang MPASI gini ya. Kalau misalnya teman-teman punya banyak food container di rumah yang nggak kepake dari merek apapun itu, kalau bisa sih yang sudah BPA free, itu juga bisa dipakai. Jadi kita bisa hemat budget juga, nggak harus beli yang seperti ini. Aku juga siapin plastik ziplock seperti ini. Ini aku gunain untuk nyimpan bahan MPASI-nya. Jadi biasanya itu aku siapin semua bahan MPASI-nya kecuali beras doang. Selain beras itu biasanya aku siapin di plastik ziplock seperti ini per sekali masak, bukan per porsi makan tapi per sekali masak. Jadi misalnya protein hewaninya sekali masak gitu kan, udah ditimbangin, aku masukin ke dalam plastik ziplock seperti ini. Juga sayurannya, protein nabati dan lain-lainnya ya. Kalau misalnya teman-teman punya ini kantong ASI yang sisa yang udah nggak kepake lagi, juga bisa dimanfaatin daripada nggak kepake kan. Jadi nggak perlu beli yang seperti ini. Atau kalau teman-teman ada yang punya botol kaca, botol ASI kayak gini, ini juga bisa dimanfaatin buat nyimpen si kaldunya. Bisa food container yang ada di rumah, pasti kebanyakan punya lah ya food container yang ada di rumah. Itu bisa juga dipakai, nggak harus beli-beli yang seperti ini. Jadi kita bisa hemat budget. Ini juga aku nggak beli untuk MPASI ya, ini emang udah ada sebelumnya buat nyimpen ASI. Oke, kita ke kategori yang ketiga, perlengkapan makan. Oke, ini wajib ada dong, si dedeknya nanti bingung makannya pakai apa. Aku di awal MPASI siapin perlengkapan makannya ini. Ini dari Pigeon, dia jadi satu set itu isinya ada yang ini piring ya, piring, terus ini ada mangkoknya, terus ada sendoknya itu 2 putih, yang satu panjang, yang satu pendek. Aku suka banget sendoknya yang kayak gini ya. Ini aku tampilin gambarnya di sini. Sendoknya udah nggak ada lagi sama aku, udah hilang, nggak tahu di mana. Nah, itu aku suka banget sendoknya. Kenapa? Karena sendoknya itu ininya itu kecil, jadi kayak cuman selebar gini. Jadi gampang gitu masuk ke mulut bayinya gitu, dan dia nggak terlalu dalam gini. Jadi bayi juga gampang waktu ngambil makanan dari sendoknya. Itu aku suka banget sih. Jadi satu set Pigeon itu dia ada 2 ini dan 2 sendok yang udah hilang itu. Jadi aku siapinnya ini langsung beli satu set aja. Nah, aku siapin juga di awal MPASI itu mangkok tapi yang pakai suction, ini dari Baby Safe. Kenapa aku siapinnya yang ini? Jadi aku pengen ngajari dia makan itu. Jadi aku siapin ini supaya kita bisa letakin mangkok ini di tray-nya gitu kan. Kalau dianya ada suctionnya itu, jadi dia bisa nempel. Waktu dia makan, dia nggak bisa numpahin mangkoknya gitu. Jadi untuk mangkok atau piringnya aku awal MPASI aku cuman siapin ini. Nah, untuk bulan-bulan berikutnya baru deh aku nambah piring makannya yang dari bahan silikon yang ada suctionnya juga bagian bawahnya.
Yang pertama aku beli itu ini, cuman aku kurang suka karena dia kan ini ada suction plate-nya ya, apa sih namanya ini, dan ini terlalu lebar gitu. Jadi dia agak makan tempat aja di tray kursi makannya. Makanya jadinya aku cari lagi, terus ketemulah dari ini apa ya mereknya aku lupa, kalau nggak salah Yori Co. Aku suka banget. Ini karakternya gajah gitu. Terus dianya dapat tutupnya juga. Tuh. Dan aku paling suka ininya nempel banget sih. Top. Nah, kalau menurut aku untuk di awal MPASI sih yang piring silikon yang ada suctionnya ini belum terlalu perlu. Kita cukup siapin mangkok aja. Dan menurutku gak harus disiapin mangkok yang khusus MPASI gini banget, enggak. Pakai mangkok yang ada di rumah juga nggak masalah gitu ya. Enggak, ini juga bukan suatu keharusan. Jadi kita bisa hemat budget juga. Cuman aku pengen punya khusus untuk anakku, makanya aku beli. Di awal MPASI itu aku cuman punya sendok tuh tadi yang bawaan yang dari ini itu yang 2. Terus aku punya baby safe yang sendoknya seperti ini, isinya juga 2, itu juga udah hilang, nggak tahu kemana. Aku udah punya banyak sendok tapi hilang semua, dan sekarang tinggal ini 2. Ini aku belinya di Miniso, lucu. Nah selanjutnya alat untuk minumnya, aku pakainya cangkir yang kayak gini. Ini dari Baby Safe juga. Kalau misalnya babynya udah bisa langsung minum dari cangkir, aku saranin langsung pakai cangkirnya gini, jadi dia bisa sekalian belajar. Tapi kalau belum bisa jangan dipaksain karena nanti dianya tersedak. Cuman mulai diajarin aja. Kalau misalnya belum bisa minum pakai cangkir, kita bisa manfaatin kayak yang spot cup seperti ini. Ini aku beli dari Baby Safe juga. Ini bertahap, jadi aku punya botol minumnya yang ini yang spot cup, yang ini straw ya, yang pakai sedotan. Ini yang dari Aven, ini yang satu lagi dari Dr. Brown's. Terus kita juga butuh alas makan ya, apa sih alas makan dedeknya, celemek. Ini aku punya yang bahan silikon tadi karena aku belinya sepaket sama yang ini. Bukan sepaket sih, ini sebenarnya dianya beda etalase, tapi aku belinya sekalian supaya warnanya sama. Ini yang dari Yori Co tadi juga. Gak harus yang bahan silikon gini ya, ada yang dari bahan kain, ada yang dari bahan parasut. Kalau aku sih emang lebih sukanya pakai bahan yang silikon gini karena dia lebih gampang dibersihin. Terus aku sukanya lagi karena dia ada penampungnya yang ini. Jadi kalau dia makannya tumpah-tumpah itu dia ketampung semua di sini, nggak berceceran di bawah gitu. Cuman ada beberapa anak yang dia kurang nyaman pakai bahan silikon gini karena dia kayak ada yang ganjel-ganjel gitu. Tapi kalau udah dibiasain dari awal sih nggak masalah. Aku juga punya yang dari bahan parasut, itu aku juga suka, lebih suka daripada yang kain karena kalau kain itu kita ribet ya harus ngecucinya lagi. Kalau dari bahan parasut itu juga gampang dibersihinnya, bisa dilap aja atau kayak cuman disiram dikit-dikit pakai air terus dijemur sebentar langsung kering. Nah yang penting juga di perlengkapan MPASI itu adalah kursi makan. Nah di awal MPASI aku punyanya itu booster seat yang dari, ini bacanya gimana ya, Baby L, ya itulah ya. Ini hadiah dari omanya. Nanti aku buat review sendiri khusus untuk si booster seat ini. Aku suka si booster seat ini karena dia bisa dilipat, bisa dibawa buat traveling. Jadi kalau misalnya mau keluar kota atau mau kemana, mau pergi kemana, si kursi makannya tetap bisa kita bawa gitu ya. Kursi makan itu penting ya. Kursi makannya juga nggak yang harus gimana-gimana, sesuaiin aja sama budget. Banyak kok yang harganya juga ekonomis. Nggak harus booster seat sih. Kalau teman-teman pengennya langsung beli high chair juga boleh banget. Aku punya high chairnya yang seperti ini. Kalau teman-teman mau lihat reviewnya, bisa langsung tonton videonya di sini. Kayaknya udah itu aja yang aku siapin untuk perlengkapan MPASI anakku. Dan itu juga aku udah cari review dan tanya-tanya ke temen yang bener-bener kepake aja. Jadi aku juga nyiapinnya nggak banyak-banyak, bener-bener yang perlunya aja gitu. Jadi sesuaiin aja sama budget masing-masing. Jadi di aku semua yang aku sebutin tadi itu yang bener-bener aku pakai, yang dari awal aku siapin dan yang ya itu bener-bener kepake gitu. Paling yang jarang kepake itu sih slow cookernya, karena di aku dia cuman kepake untuk masak si kaldunya doang gitu. Untuk masak MPASI-nya aku cuman beberapa kali doang nyoba masak di situ. Ya jadi itu semua perlengkapan MPASI yang aku siapin, nggak banyak tapi kepake semua gitu, kepake banget, nggak mubazir, dan pasti budgetnya juga nggak yang tinggi-tinggi banget. Segitu aja video dari aku, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum, bye.